Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sama-sama dimuliakan, diberkahi, dan insyaallah dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam Jumat yang penuh keberkahan ini, penghulunya setiap malam, penghulunya setiap hari, Sayyidul Ayyam, sangat bagus untuk kita melakukan kontemplasi, sangat bagus untuk kita lakukan tahannus, muraqabah, pensucian diri, karena pada malam ini ada kesempatan tertentu langit akan terbuka. Barang siapa yang melakukan pertobatan dan memohon banyak doa pada malam ini dan besok hari Jumat, akan menemukan pintu yang terbuka, akan mendapatkan pertobatan, akan mendapatkan doa yang makbul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga detik-detik kita tadi menjalankan doa benar-benar berada pada posisi langit sedang terbuka, karena langit itu on off ya, buka tutup. Nah, malam Jumat ini lebih banyak terbukanya. Semoga kita yang hadir pada kesempatan ini menjadi pembuka langit, miftahus sama. Dan yang paling penting lagi pada malam ini, malam Jumat ini, kita datang di rumahnya dengan penuh kepolosan, keluguan, kepasrahan. Apapun adanya diri kita, kita serahkan sepenuhnya. Allah lah yang Maha Tahu. Tidak ada beratnya dan tidak ada bebannya sedikit pun Allah jika akan mengampuni seluruh dosa-dosa hamba. Demikian pula sebaliknya, tidak ada untungnya bagi Allah menyimpan dendam terhadap hambanya yang pernah berdosa terhadapnya. Apalagi Allah menciptakan manusia dengan cinta. Secinta apa seorang ibu terhadap bayinya, jauh lebih cinta Tuhan terhadap hambanya. Ibu saja memaafkan anaknya yang berdosa, apatah lagi itu. Hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita yang lalu. Ya, kita sudah pernah memulai sebuah doa dari Ummud Doa, induknya doa. Puncaknya seluruh doa itu sebetulnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ada orang yang mengatakan Ummud Doa itu ialah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jauhkanlah kami ke dalam neraka. Ada doa yang paling akrab, ada doa yang paling indah, mungkin disebut dengan mukhud doa. Intinya, induknya doa ialah terletak pada surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah disebut sebagai Ummud Doa. Induknya seluruh doa itu adalah surah Al-Fatihah. Mau berdoa dan ditutup doa itu, buka dan tutuplah dengan surah Al-Fatihah. Tapi intinya surah Al-Fatihah dalam kaitannya dengan doa ialah doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas apa yang dimaksud ihdina, tunjukilah kami. Kenapa bukan ihdini? Tunjukilah aku. Walaupun salatnya sendirian tetap pakai ihdinas siratal mustaqim. Karena yang kita mohonkan petunjuk itu diri kita sebetulnya. Tetapi diri kita ini kan berlapis-lapis, ya kan. Ada berapa lapis anggota badan kita, Bapak Ibu? Di sini ada badan, raga ya. Badan. Dalam diri kita ini ada nafsu. Dalam diri kita ada jiwa. Dalam diri kita ini ada akal. Dalam diri kita ada hati.
ada dzauq, ada intuisi. Berlapis-lapis kecerdasan di dalam diri kita kan. Tapi yang kita akan mohonkan petunjuk bukan hanya badan ini supaya menempuh siratal mustaqim, jalan lurus. Kita juga pingin pikiran kita itu lurus. Jangan melulu bengkok pikiran ini. Pikirin punya orang lain. Padahal Allah yang diberikan kepadanya itu sebetulnya sudah lebih dari cukup. Dikasih 2 gunung emas, masih pingin tetangganya itu memiliki 4 gunung emas. Dikasih 4 gunung emas, mungkin perlu 100 gunung emas. Segenggam emas sudah bisa hidup abadi. Apalagi kalau 1 gunung. Mau diapain tuh? Itulah buktinya bahwa manusia itu tidak akan pernah puas. Seperti dahaganya seorang orang yang mau meninggal. Semua orang yang menjelang wafatnya Bapak Ibu itu pasti akan kehausan. Begitu dikasih minum 1 samudra ditambah lagi 1 samudra baru, tidak akan pernah menghilangkan kedahagaan orang yang akan wafat. Kenapa? Itu bukan dahaga biasa. Dahaganya luar biasa. Jadi itulah rahasianya mengapa menggunakan jamak di situ. Ihdini itu bagus, tunjukilah aku kan sholat tahajud sendirian nih. Tapi bagi orang yang mencapai tingkat ma'rifah lebih tinggi, dia mengintrospeksi dirinya, ternyata aku ini berlapis-lapis. Ada badan, ada jiwa, ada roh, ada nafsu, ada akal. Bukan hanya itu, yang melekat pun juga ada. Topeng-topeng yang melekat di wajah kita itu pun juga perlu dibersihkan, perlu dimohonkan petunjuk. Diri kita sebagai person, orang, ya, itu tampak apa adanya. Tapi kadang-kadang kita menipu orang dengan menggunakan topeng kesarjanaan. Dia mukanya jelek tapi doktor loh. Tidak gampang menjadi dokter, apalagi profesor. Jadi ada beban lain yang membebani kita, yaitu topeng-topeng yang menempel. Ada topeng kebangsawanan. Orang tidak respek kepada kita karena kita ini darah biru, bangsawan, maka orang itu memaksakan diri, wah ini gak boleh macam-macam. Ini bangsawan ini. Itu topeng lain yang bertengger. Udah itu menjabat lagi, aku kan gubernur nih. Aku bupati, aku menteri, aku presiden. Jadi orang respek itu apakah karena badannya? Atau karena dirinya sarjana? Ataukah dirinya bangsawan? Ataukah dirinya pejabat? Atau dia punya keterampilan sosial tertentu? Punya prestasi, punya kekayaan? Topeng-topeng ini pun juga perlu dimohonkan petunjuk dari Allah. Bagaimana menjadi sarjana yang objektif. Jangan dirinya sebagai seorang ilmuwan dibeli oleh kepentingan tertentu. Ilmunya digunakan legitimasi untuk melegitimate suatu kepentingan politik tertentu misalnya. Sarjananya diobrak. Jangan sampai kebangsawanan kita pun juga kita kotori. Dulu namanya bangsawan betul-betul sangat pro rakyat. Bagaimana nggak disegani? Tapi bangsawan berikutnya, raja-raja malah menyakiti rakyat. Seperti yang pernah terjadi dalam sejarah masa lampau. Raja itu gunditnya berapa? Nah, status sosial itu juga memberikan beban. Belum lagi kalau menjadi pejabat, itu sudah tampan, sudah cerdas, sudah bangsawan, sudah profesor, sudah pinter, dan menjabat lagi. Orang tunduk kepadanya bukan karena amal salehnya, tapi status sosialnya yang berlapis-lapis itu. Di dalam menjalani kehidupan dan di dalam melakukan persembahan kepada Allah, di sini kita diminta berdoa, ihdina as-siratal mustaqim, tunjukilah kami
Give us the direction. Berikanlah kami direction. Direction itu apa itu? Kemudi yang benar. Berikanlah kami petunjuk jalan. Kenapa kami yang kita mohonkan petunjuk bukan hanya badan kita, as biologi, tapi jiwa, hati, pikiran, tauk, intuisi, kesarjanaan, kebangsawanan, jabatan. Semua itu perlu kita mohonkan kepada Allah mendapatkan petunjuk. Maka itu ihdina, bukan ihdini. Sekalipun salat sendiri tetap pakai ihdini. Maka itu juga iyyaka na'budu kemarin kan. Yang menyembah itu bukan cuma raga, jiwa, pikiran, badan, ini juga status sosial yang kita ambang ini juga sujud di kebesaran Allah. Gak boleh badannya sujud tapi bangsawanannya ditaruh di istana. Semua totalitas diri ini harus sujud. Makanya itu iyyaka na'budu, hanya Engkau yang kami sembah. We di situ adalah keseluruhan totalitas yang membentuk diri kita. Termasuk topeng-topeng yang berlapis itu. Dia yang harus menjadi penyembah terhadap Allah dan dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Itulah rahasianya mengapa iyyaka na'budu walaupun sendirian. Kenapa tidak dikatakan iyyaka a'budu? Hanya Engkau yang aku sembah. Tapi ini pakai nun pertanda jamak, hanya Engkau yang kami sembah. Padahal sendirian. Gak salah karena diri kita ini banyak unsurnya kan. Keseluruhannya itu yang harus salat. Harus menyembah. Nah inilah yang disebut dengan ihdina. Nah hari ini kita akan pindah apa yang dimaksud siratal mustaqim Bapak Ibu. Kata as-sirat, sirat itu artinya jalan. Bahasa Arabnya jalan itu banyak tuh. Asyari, jalan. At-tariq, jalan. As-suluk, jalan. As-sirat, jalan. Ad-din, jalan. Asyariat, jalan. Semua itu bisa berarti jalan. Tapi ada jalan spiritual, ada jalan psikologis, ada jalan biologis, ada jalan materialistik. Nah di sini yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan. As-sirat itu bukan jalan raya, bukan. As-sirat itu adalah jalan kehidupan. Jadi kalau orang Arab tanya nyasar, mau kemana Pak? Ya, dia mau berkata saya mau ke Ka'bah, tapi dia nggak tahu bahasa Arabnya. Mau minta tolong, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Oh pasti orang Indonesia nih, itu sana lurus, benar. Jadi tunjukilah kami jalan, bukan jalan fisik di sini. Aina tariq, aina syari ila Masjidil Haram itu. Tapi tunjukilah jalan lurus. Gak tahu bahasa Arabnya, yang hanya dia paham itu terjemahannya dalam terjemahan agama itu dari Kementerian Agama. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Jalan di Melempeng ke Ka'bah itu mana itu? Tapi tukang parkir tahu ini pasti orang Indonesia nih, minta jalan lurusnya ke Ka'bah ini. Ihdinas siratal mustaqim, udah sana lurus. Dapat tuh Ka'bah itu. Nah, banyak bahasa Arabnya jalan Bapak Ibu. Perjalanan mendaki ke atas itu bisa berarti at-taraqi. Taraqi itu berjalan tapi perjalanan mendaki. Tapi mendakinya tidak lurus ke atas. Biasa kan kalau anak tangga itu mau ke atas itu zigzag Bu supaya tidak terasa terjal kanan kiri. Ini juga sampai ke puncak. Tapi kalau jalan lurus sampai mentok ke atas itu namanya mi'raj. Jadi mi'raj itu vertikal naik ke atas, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, tegak lurus seperti dia masjid ini, langsung sampai ke Sidratul Muntaha, istana Tuhan di situ. Tapi kalau
istilah lain taraki, mendaki atau mendaki lagi jalan, agak sero menghindari bukit, terjal, pikir sedikit, itu namanya taraki. Tapi ujungnya juga sampai. Kalau perjalanan tamasya, pergi ke Bogor ke puncak, itu tamasya namanya. Masya yamshi, berjalan untuk memberikan kesenangan batin, pergi ke pantai berenang, tamasya. Tamasya itu sudah bahasa Arab. Jadi berjalan bersama ke sebuah objek wisata itu bertamasya. Kalau perjalanan biasa, mau pergi ke pasar, jalan menuju pasar, dhahaba. Dhahaba itu pergi, jalan menuju ke pasar misalnya, jalan menuju ke masjid. Maka itu jalan itu biasa juga disebut dengan madhab. Dari akar kata dhahaba itu, madhab itu tempat untuk berjalan. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, yaitu pola perjalanannya Imam Syafi'i, Imam Malik, Hanifah dan seterusnya kan. Ya, itu zahab. Ada lagi tariqah. Nah, tariqah ini perjalanan spiritual. Akar kata dengan tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsyabandi. Tarekat itu jalan rahasia menuju Tuhan. Jadi yang berjalan itu adalah batin. Jadi tempat perjalanannya batin itu disebut dengan tariqah. Tarekatnya apa? Artinya jalan spiritualnya menuju Tuhan itu apa? Oh, tarekat saya Alwatiyah, tarekat saya Sanusiyah, tarekat saya Qadiriyah, Qadiriyah Naqsyabandi dan seterusnya. Kalau suluk berjalan juga, salaka juga tuh. Salaka ya suluku. Suluk itu adalah perjalanan sendirian menuju Tuhan. Kalau tarekat itu organisasi sebetulnya. Yang mengorganize kelompok ini lewat mana. Kalau suluk itu lorong-lorong rahasia menuju Tuhan. Itu suluk. Jadi jalan menuju Tuhan itu bahasa Arabnya banyak. Ada jalan raya, jalan protokol, itu bahasa Arabnya apa? Syariah. Syariah itu berarti jalan. Enggak mungkin orang sesat kalau pakai jalan protokol Sudirman Tamrin. Persoalannya Sudirman Tamrin di Jakarta ini macet, Bapak Ibu. Apalagi rush hour. Rush hour itu jam 6 sampai jam 8, jam 4 sampai jam 6, jam 7 malam. Itu rush hour. Banjir kendaraan di jalanan itu. Ya. Supaya kita tidak terhalang macet, jangan lewat tariqah, jangan lewat syariahnya. Jangan lewat jalan besarnya, tapi lewat jalan tikus. Jalan tikus itu disebut dengan tariqah. Ada orang-orang yang tahu jalan tikus itu artinya masuk-masuk sedikit, di belakangnya Sudirman Tamrin itu kan banyak tuh. Memang sempit, tetapi bisa lebih lancar daripada lewat syariah yang banyak yang ngantri tadi. Ada lagi yang jalan paling tidak macet, itulah namanya suluk. Jalan setapak, jalan kaki. Jalan setapak menuju Tuhan itu tidak lewat protokol lagi. Tidak lewat ajudan, lewat pintu belakang karena orang dalamnya kan. Ada pintu khusus untuk itu. Itulah pencari Tuhan yang istimewa, suluk. Jadi jalan itu bahasa Arabnya banyak. Jalan turun ke bawah dari tempat kita yang sekarang ini, turun naik ke bawah, itu namanya tanazul. Tanazul itu perjalanan tapi turun. Ada lagi kalau tanazul itu kan tak juga turun. Ada turun tapi jatuh. Lain lagi itu. Vertikal jatuhnya dari bawah ke, itu namanya cemplung tuh. Bahasa Arabnya itu berapa itu? Cemplung turun ke bawah ya, enggak lagi zigzag, jadi menyakitkan itu. Dibanting turun ke bawah itu. Nah, jadi coba kita lihat. Jalan vertikal ke atas Mi'raj. Kemudian
Jalan zigzag ke atas, apa tadi itu? Perjalanan tidak langsung naik, taraki. Ada lagi perjalanan mendatar, tamasya. Safar. Safar itu perjalanan ibadah yang berjangka tertentu. Misalnya kita musafir ke Mekah, mau kemana? Ada walimatus safar, ya kan? As-safar itu perjalanan spiritual ke suatu titik tertentu. Misalnya mau menziarahi makam Rasulullah, mau menziarahi Ka'bah, mau menziarahi makam wali, itu bahasa Arabnya as-safar, perjalanan suci pada suatu objek tertentu. Kalau mau pergi ke pasar, mau pergi ke mall, itu zahaba. Mau pakai jalan besar, jalan protokol, itu namanya syariah. Mau pakai jalan tikus, tidak macet, itu namanya tariqah. Mau pakai jalan setapak, bebas hambatan, jalan kaki, tapi itu namanya suluk. Banyak jalan menuju Tuhan. Dan istilahnya Quran, la tadkhulu min babin wahidah wa dakhulu min abwabin mutafarriqah. Janganlah kalian masuk pada satu-satunya pintu, satu-satunya jalan. Masuklah, boleh masuk melalui pintu yang berbeda-beda. Mau jalan umum, protokol, monggo tapi macet. Mau jalan tarikat tapi ada pemandu. Pemandunya orang berpengalaman. Kalau di puncak itu, Pak, saya tunjukkan jalan bebas hambatan. Tak uang bayarnya nanti ke depan tuh. Hati-hati tawar, kalau enggak itu diperas tuh. Manis pertama kalinya menawarkan jasa, giliran mau dikasih uang 200.000, kekecilan, Pak. Kasih 5.000, 500.000, masih minta 5 juta. Mau disuruh pulang nggak mungkin. Udah ada komplotannya di atas itu menunggu. Jadi harus tahu seluk-beluknya menempuh tarekat, karena kalau tidak nanti bisa ketipu. Apalagi suluk, ngaku-ngaku itu sebagai mursyid. Penting kamu bayar sekian. Masa menuju Tuhan pakai bayar? Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ini ilustrasi yang ditunjukkan banyak. Maka itu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. As-sirat tadi banyak jalannya kan. Nah sekarang al-mustaqim. Apa yang dimaksud mustaqim, Bapak Ibu? Mustaqim itu artinya apa? Dari akar kata qama. Qama itu dalam bahasa Arab itu berdiri. Qama yaqumu qum. Tapi qama juga bisa membentuk dari fasi yang berbeda-beda makna nanti. Bisa membentuk kata aqimus salat, dirikanlah salat. Fi'il amr dari kata qama. Bisa juga membentuk istiqamah. Istiqamah itu konsisten. Ada lagi membentuk kata mustaqim, jalan lurus. The street path itu apa? Jalan lurus. Macam highway lurus. Inilah yang kita perlu jelaskan. Apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Perjalanan spiritual di dalam Al-Quran itu digunakan banyak sekali istilah, antara lain sair, siru sair, safar, suluk, tiyahun pergi, subul salam, banyak juga istilah. Turuk tarekat, masya pergi, daba, al-misr. Misr itu mendakinya bukit, itu Misr. Kemudian firar, tapi berlari. Kalau perjalanannya cepat itu firar. Fafirru ilallah, larilah, bergegaslah menuju Tuhanmu. Kalau berjalan biasa itu sarah. Kalau berjalan berlari dalam satu jalan itu disebut dengan apa itu? Firar. Firru minal juzami firaran minal asad, ada hadis Nabi. Larilah kamu kalau menemui penyakit menular seperti kalau kamu lari ada singa.
Jangan mendekati virus corona kalau tidak kekebalan tubuh yang baik. Ada mi'raj, itulah pengertian sahabat. Kalau as-sirat, siratal mustaqim, jalan lurus, right path itu terulang sebanyak 33 kali dalam Al-Quran. Dalam 45 ayat bergandengan dengan kata mustaqim. Contohnya sayaqulu subaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qulillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Menuju Tuhan, menuju ke jalan yang apa yang dimaksud jalan lurus? Kata as-sirat menunjukkan jalan lurus yang harus ditempuh umat manusia ya, di dalam menjalani kehidupan ini. Kata jalan lurus, mustaqim, berarti bukan jalan fluktuatif, bukan juga jalan zigzag. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang perjalanannya seperti itu, naik bukit, naik di bukit, habis naik ke bukit hati-hati, datar, naik lagi, turun lagi, itu fluktuatif namanya. Kayak rupiah itu, kadang naik, kadang turun, fluktuatif. Itulah yang kita mohonkan kepada Allah, jangan kami menempuh perjalanan yang fluktuatif, berikanlah perjalanan yang lurus. Jalan lurus tidak fluktuatif itu yang disebut dengan siratal mustaqim. Sebaliknya juga atau di samping itu juga tidak termasuk zigzag. Zigzag itu kanan kiri. Gak bisa nyampe juga, itu susah nyampainya. Jadi siratal mustaqim itu tidak sama dengan zigzag, tidak sama dengan fluktuatif. Tidak mungkin sampai seseorang itu kalau tidak menempuh jalan lurus. Ada ayatnya kan Bapak Ibu, wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kepada tali penyelamat dari Allah. Al-hablis itu hablullah itu barang siapa yang menggunakan tali ini, tali penyelamat ini dari Allah, ini pasti akan nyampe ke menyeberangi sungai di dalamnya neraka itu. Jadi kita tidak perlu turun ke neraka untuk sampai ke surga. Ada bentangan tali penyelamat. Tapi kalau talinya tidak sampai ke sungai seberang, tidak sampai ke daratan seberang, bisa nyampe enggak? Talinya enggak cukup. Kenapa talinya enggak cukup? Dipakai turun naik. Mabuk ketika ia mendapatkan kenikmatan, naik ke atas tuh. Orang yang suka mabuk pada saat dipromosi menghabiskan tali perjuangannya, potensinya tidak sampai ke seberang. Kalau orang itu ditimpa musibah, menjerit dia ke bawah, frustrasi, dipakai talinya itu menghabiskan energi. Dipromosi, lagi naik ke atas, baru setengah sungai sudah habis talinya. Mas, ayo nyebrang, enggak ada tali saya. Kemana? Talinya habis dipakai turun naik. Tapi kalau orang tangguh pada saat dia diuji musibah, tidak menangis, tidak menjerit ke bawah, memanjang talinya. Tawadu ketika dia dipromosi, tidak menghabiskan talinya, jadi mabuk di atas, maka talinya panjang terus ke pantai seberang. Tidak dipakai zigzag ke kanan. Begitu calon nomor 1, dia menjadi nomor 1. Bapak saya pendukung beratnya. Dia kedua, kita kan sekarang ini pilih. Ketiga, kampung, gak mungkin kita meleset. Jadi begitu ketemu A, dia jadi A. Zigzag tuh. Di sini dia ketemu B, jadi B lagi. Ke sana ketemu dengan C jadi hidupnya itu zigzag. Semua mau diiyakan, itu nggak bisa sampai talinya. Ini ilustrasi sebetulnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kepada tali Allah, tali penyelamat ini. Tapi tali penyelamat ini jangan hanya dipegang,
ditautkan talinya di pohon sana, tautkan juga, diikatkan talinya di seberang. Baru kita bergangan, dan kalau enggak kegulung banjir. Pak, talinya enggak cukup sampai ke depan, baru separuh sungainya. Talinya mana? Kependekan. Enggak mungkin, ukurannya sama kok. Ya, saya pakai turun naik. Saya pakai zigzag. Talinya enggak bisa menyelamatkan. Tali penyelamat itu yang tidak hidupnya zigzag, yang tidak hidupnya batif. Itulah yang disebut dengan siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu bukan jalan tol. Tali ini dibentangkan lurus, itu akan menyelamatkan kita. Jangan disalahgunakan, nanti talinya nggak cukup. Batas toleransinya ada. Kalau toleransi kita itu bagus ya, saving society-nya, sipilnya banyak, kelebihan tali malah bisa dililitkan, tambah aman tuh kan. Itulah yang disebut dengan siratal mustaqim. Bukan siratal mustaqim itu nabrak tembok. Pokoknya qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu meskipun pahit. Apapun ditabrak itu. Tembok ditabrak. Kalau kepala melawan tembok, menang-mana. Hancur kepala kita kan. Tidak boleh atas nama siratal mustaqim nabrak tembok, tidak melenceng. Hindari tembok. Nabrak tembok itu bukan siratal mustaqim. Itu jalan sesat. Tapi menghindari tembok untuk menyelamatkan diri, kemudian masuk lagi ke rel yang benar, itu siratal mustaqim. Kereta api saja harus menghindari gunung. Kalau perlu dibor dulu gunungnya, bikin gua, baru masuklah keretanya, selamat. Kita bukan kereta api yang terbuat dari besi, masa mau nabrak tembok? Sudah tahu kalau menyampaikan kebenaran pasti dipenjara, pasti ditangkap. Sudah tahu kalau difitnah orang pakai WA tidak ada buktinya yang dia pegang, itu pasti masuk penjara di atas 5 tahun. Itu langsung ditahan itu. Jadi jangan nabrak tembok atas nama siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu tidak menganjurkan kita nabrak tembok. Hindari supaya jalan selamat. Hijrah seperti Rasulullah. Orang-orang orientalis mengejek Nabi itu enggak konsisten tuh. Cari selamat sendiri dengan Abu Bakar ke Madinah. Dijemput dengan kasidah rebanahan oleh gadis-gadis Madinah. Rakyatnya diterbengkalaikan di Mekah. Pemimpin apaan itu? Dia cari selamat pindah ke Madinah, rakyatnya ditinggalkan di Mekah. Pengecut. Bukan pengecut, itu jalan siratal mustaqimnya Rasulullah. Mundur selangkah untuk mencapai kemenangan, itu siratal mustaqim. Nabrak tembok, pendek umur, itu bukan siratal mustaqim. Akhirnya apa yang terjadi? Pada tahun ke-9 di Madinah, kota Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah tanpa setetes darah. Kalau dia tidak hijrah, Nabi sudah wafat, Islam enggak ada di Istiqlal. Prematurlah Al-Quran Islam itu. Kalau seandainya Nabi mati terbunuh, wahyunya baru sepertiga yang turun. Nah, kalau Rasulullah mati di situ, tidak hijrah mencari penyelamatan di Madinah, maka itu termasuk membunuh Islam, padahal ditugasi untuk menghidupkan Islam. Siratal mustaqim itu bukan nabrak. Siratal mustaqim itu hijrah dulu, cari waktu yang tepat untuk menaklukkan kota Mekah, baru rel Mekahnya dipakai naik ke langit. Itu yang namanya orang benar. Jihad itu bukan melawan takdir. Jihad itu segitiga loh Bapak Ibu. Tidak bisa disebut jihad kalau tidak ada ijtihadnya. Jihad dan ijtihad tanpa dengan mujahadah itu bukan jihad, itu nekat. Apa itu jihad? Jihad itu perjuangan dengan fisik. Apa itu ijtihad? Perjuangan dengan nalar otak. Apa itu mujahadah? Itu perjuangan spiritual. Jadi yang namanya jihad yang benar Bapak Ibu,
Periksa fisiknya, oke enggak ini? Hai Salman Al-Farisi, hai Usama, bagaimana prajurit? Oke Rasulullah. Oke. Fisik oke. Makanannya apa? Gizinya bagus. Hai Salman Al-Farisi, ahli perang Nabi, strategi perangnya. Sudah siap Rasulullah. Kita gali khandak, bentengnya bukan dibangun ke atas, tapi gali ke bawah, kosnya murah. Itu strategi, pakai otak itu namanya ijtihad. Hai Abu Bakar, gimana persiapan perang besok prajurit? Sudah Rasulullah salat tahajud nanti malam, ini doa-doanya sudah dipersiapkan. Itu mujahadahnya. Jadi kalau terpisah kurang satu itu bukan jihad, nekat. Orang mati nekat itu mati kafir Bapak Ibu. Kayak bunuh diri itu. Orang mati bunuh diri itu tidak perlu disalati, tidak usah disalati, itu bukan muslim. Itu kata sebagian ulama fikih. Jadi kalau ada teroris menabrakkan diri, ngebom bunuh diri, alasannya mati syahid. Tidak pernah diajarkan Rasulullah mati syahid dengan cara bunuh diri. Kesempatan bunuh diri seperti itu ada pada setiap masa, termasuk masa Rasulullah. Tapi Nabi dan sahabat tidak pernah mentolerir cara-cara bunuh diri untuk melumpuhkan musuh. Lebih baik harta dulu korban daripada nyawa yang korban. Maka itu ungkapan perintah jihad itu 4 kali dalam Al-Quran selalu diawali wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian melalui hartanya, baru terpaksa jiwanya. Bukan wajahidu bi anfusikum wa amwalikum. Berjihadlah melalui jiwanya dan hartanya. Jihad itu untuk menghidupkan orang. Jihad tidak untuk mematikan orang. Jadi kalau ada orang berbuat jihad tujuannya mematikan orang, itu pasti bukan jihad. Jihad itu ialah menghidupkan ekonomi masyarakat yang miskin menjadi kaya, menghidupkan pengetahuan yang mati karena nggak ada penelitiannya, nggak ada sumbernya, suntik dana, maka itu menghidupkan ilmu pengetahuan, itu jihad. Membantu mengobati orang sakit sehingga panjang umur, itu jihad. Bukan jihad itu mencelakakan orang tidak berdosa, itu bukan jihad. Jihad segitiga, ada perjuangan fisik jihad, ditopang oleh perjuangan nalar, itu jihad, diperkuat dengan hati nurani, itu namanya jahadah. Jihad, ijtihad, mujahadah sama dengan jihad. Kurang satu, nekat, tidak ada pahalanya, neraka dapatnya. Hati-hati Bapak Ibu, jangan dibodohi oleh ustadz siapapun. Kalau ada yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tidak pernah dilakukan Nabi. Mundur selangkah untuk mencapai kemenangan, itu cara Nabi. Bom bunuh diri itu cara iblis. Jelas kok, ini ada ayatnya. Wala tulqu biyadikum ilat tahluk. Jangan menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Bahkan ada kaidah, lebih baik membunuh orang lain daripada bunuh diri. Kalau membunuh orang lain masih ada kesempatan bertobat Bapak Ibu. Ya Allah, ampuni dosaku, saya menggugurkan nyawa orang, 3 orang, 4 orang. Allah Maha Pengampun, melewati 4 Ramadan, ya iktikaf Ramadan minta pengampun. Dalam hadis Nabi kan ada 9 tambah 1 orang dibunuh, diampuni dosanya oleh Allah karena pertobatannya. Ini hanya 1 orang kok. Lebih baik membunuh orang daripada bunuh diri. Kalau bunuh diri tidak ada kesempatan bertobat, mati kafir, dosa kita tidak terampuni kan. Tapi yang paling baik, jangan bunuh orang, jangan bunuh diri, hidupkan orang, hidupkan diri kita. Itulah hakikat jihad. Itulah siratal mustaqim Bapak Ibu. Masya Allah, ini yang perlu kita sebarluaskan Bapak Ibu.
Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memberkati kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.